Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you student? How's everything? Apakah semuanya sehat? Insya Allah, Ibu doakan dari sini walaupun kita tidak bisa bertemu ya, Ibu doakan kalian selalu sehat dan bisa menjaga kesehatan. Ibu tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalian untuk menjaga kesehatan. Jangan lupa juga tetap semangat. Oke, insya Allah. Nah, di pertemuan kali ini atau di video kali ini, Ibu akan membahas tentang akhiran ing dan ed adjectives atau akhiran ing dan ed di adjective. Adjective itu apa? Kata sifat. Okay, before we start to the new material, kita baca doa dulu ya bareng-bareng. Kita peruntukkan untuk semua umat manusia di dunia ini. Semoga pandemik ini segera berakhir dan Allah segera menghilangkan virus corona ini ya. Semoga semuanya bisa kembali normal. Kita semua diberi kesehatan dan kesabaran insya Allah. Dan kita doakan juga guru-guru kita, Ibu Hajah, Pak Yai, Umi dan Abi, dan serta para guru dan ustadz semuanya, semoga selalu diberi kesehatan dan kesabaran insya Allah, dan teruntuk untuk kalian semua. Ibu yakin semua orang tua kalian dan guru-guru juga sangat-sangat mementingkan kesehatan kalian dan keselamatan kalian, dan kalian harus tetap semangat belajar ya. Oke, insya Allah. Ing plus atau ed di adjectives, tapi sebelumnya kita mengulas yang materi di minggu lalu. Nah, untuk kelas 11 bukan di minggu lalu ya, di video sebelumnya kita membahas tentang adanya conversation between Sarah dan Lia. Nah, terus Ibu memberikan task sama kalian atau tugas. Di situ points of view, read the three opinions below. Waktu itu kan ada opininya Tito, Dennis, dan Tania. So now let's discuss together. Kita berarti sekarang sebelum ke materi yang selanjutnya, kita akan discuss dulu nih soal tugas ini. Kita bahas bareng-bareng. Insya Allah Ibu yakin kalian mengerjakan. Oke? Nah, untuk Tito's opinion, it's okay for men to wear makeup. Jadi kalau untuk opininya Tito, bagi dia itu ya tidak apa-apa kalau seorang laki-laki itu memakai makeup. Nah, untuk Dennis' opinion, makeup is for women. It's wrong for men to wear makeup. Di sini kalau Dennis mengungkapkan kalau makeup itu hanya untuk perempuan dan itu salah jika makeup itu digunakan oleh laki-laki. Nah, so the last, Tania's opinion, no one should care too much about how they look. Ini kalau Tania itu lebih ke netral ya, terserah mau laki-laki pakai makeup ataupun enggak ya terserah. Nah, your task is match the supporting statement yang ada 6 itu ke 3 opinions tadi. Berarti satu opini itu memiliki 2 supporting statement. Oke, kita cek bareng-bareng ya. Untuk yang Tito's opinion, berarti yang mana nih? Oke, untuk yang pertama, men should look masculine. Nah, berarti laki-laki itu harus terlihat maskulin. Berarti ini untuk opini siapa? Lebih cocok ke Tito, Dennis, atau Tania? Oke, good job. Itu lebih cocok untuk jadi supporting statement-nya Dennis. Oke. Untuk nomor 2, people often judge others by their looks, so men should make every effort to look neat too. Nah, kira-kira apa nih? Orang biasanya hanya menilai dari bagaimana penampilannya. Jadi, laki-laki itu harus punya effort yang tinggi untuk terlihat rapi juga. Itu berarti ke mana? Oke, good job. Itu masuknya ke Tito's opinion. So next,
Men and women should not spend too much money on cosmetics. Just be yourself. Nah, kalau untuk nomor 3 itu menjadi supporting statement-nya siapa? Okay, good. Tania. Ya. Terus untuk nomor 4, it's important for young men to be good looking to attract women. Sangat penting bagi seorang laki-laki muda atau pemuda untuk terlihat baik untuk menarik perhatian perempuan. Berarti itu masuk ke Tito's opinion. Okay, for number 5, men are behaving too much like women these days. Nah, di sini ini berarti menjadi supporting statement-nya Dennis. So the last one, inner beauty is more important than looks. Inner beauty, kecantikan dari dalam itu lebih penting daripada penampilan. Use your money to gain knowledge and enhance skills rather than wasting it on cosmetics. Gunakan uangmu untuk mendapatkan ilmu dan menggali skill kamu daripada membuang-buang uang untuk kosmetik. Okay, good job. Ibu yakin kalian udah diskusi soal tugas ini, insyaallah kalian semuanya paham ya. So for next task, untuk task selanjutnya kan ada write your opinion about the topics or the subjects below. Be sure to give a reason. Nah, kalau ini lebih ke personal ya, kayaknya untuk ini lebih ke pendapatnya masing-masing. Jadi ini insyaallah kita akan bahas ini ketika kita bertemu langsung, okay? So now we will learn about, kita akan belajar mengenai tadi apa? Ing and ed adjectives. Okay. Nah, untuk adjectives which come from verbs participle can have two forms. Nah, di sini adjective atau kata sifat yang dibentuk dari verb participle can have two forms. Jadi punya dua bentuk. Yang pertama nih, lihat dulu di situ yang paling kiri ada verb. Nah, dibentuk dari yang pertama itu adjective present participle. Nah, yang kedua adjective kedua itu dibentuk dari past participle. Nah, contoh yang pertamanya verbnya itu amused. Jadi pakai present participle di situ amusing. Terus yang kedua bored, jadi boring. Bored, embarrassing, embarrassed, interest, interesting, pleasing, pleased. Terus surprise, surprising, surprised, worry, worrying, and worried. Nah, itu adalah beberapa adjektif yang dibentuk dari verbs. Jadi ada pakai present participle sama past participle di situ. Nah, untuk yang akhiran ing berarti itu dipakainya dari present participle yang tadinya awalnya amuse jadi amusing. Nah, kalau yang akhirannya ed berarti itu dipakai dari past participle. Jadi amused, bored, dan sebagainya. Okay? Next, adjectives ending in ed describe a particular feeling. Itu berarti menggambarkan perasaan ya. So, adjectives ending in ing describe a thing itu menggambarkan sebuah benda. Boleh juga pronoun. Nah, di sini kan contohnya ada movie, game, book. Oke, sekarang contoh kalimatnya ya. Ed, feelings, emotions. Tuh, nah di situ kalau ed di akhirnya itu berarti menggambarkan perasaan atau emosi. Contohnya, there is nothing to do, I'm bored. Tidak ada yang bisa dilakukan, aku bosan. Selanjutnya, I'm really excited to see this movie. Aku sangat excited, aku sangat tertarik untuk melihat film ini. Oke, itu menggambarkan perasaan ya. She was surprised by the birthday gift. Dia surprise atau terkejut dengan birthday gift atau hadiah ulang tahun. So, I'm confused. Can you explain that again? Aku bingung. Bisakah kamu menjelaskannya kembali? Nah, itu kan menggambarkan perasaannya, beda dengan
yang akhirannya ing. Itu menggambarkan things atau situations. Nah, di sini contohnya, there is nothing to do. Tidak ada yang bisa dilakukan. Today is boring. Hari ini sangat membosankan. This new movie looks so exciting. Film baru ini terlihat exciting, menarik. The birthday gift was surprising. Hadiah ulang tahunnya mengejutkan. So that's confusing. Can you explain that again? Itu membingungkan. Bisakah kamu menjelaskannya kembali? Nah, beda ya. Jadi kalau misalnya di verb adjective yang terbentuk dari verb itu kan ada yang akhirannya ed sama ing. Nah, kalau yang akhirannya ed itu berarti menggambarkan feelings atau emotions. Kalau ing, things atau situation. Okay, you get it? Insya Allah. For your task, complete the dialogues with the correct form of the words in the brackets. So this is dialogue 1. There is conversation between Sila and Jane. Hi Jane, have you had an interest blah 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 day? Nah, kamu harus mengganti yang ada di dalam bracket itu. So, Jane, I've had a very exciting blah 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 day. It's my birthday today. I'm a little confused. Confused atau confusing? I thought your birthday was next month. No, that's my brother's birthday. Mine is today. Oke, kamu tugasnya hanya mengganti saja, bukan mengganti ya, hanya membenarkan kata yang ada di dalam bracket itu. Apakah interesting atau interested? Nah, kamu menambahkan ed aja atau mungkin menambahkan ing. Oke. Lanjut ya, ini masih di dialog yang tadi. Kita di pelajaran kali ini hanya akan mendapatkan satu atau membahas tugas satu dialog saja dulu ya. Oke, sekarang lanjutan yang tadi ya. Sila, oh no, I'm embarrassed. I didn't get you a present. Nah, di sini bla 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 nih. Embarrassnya di sini kira-kira embarrassed atau embarrassing. Okay, so that's disappointing, but it's okay. No, I'm depressed too. Hey, I've just had a fascinating idea. Let's go shopping. We can get you something that really please you. What an insane idea. Nah, kamu tugasnya sama seperti yang tadi ya. Jadi kamu cari atau adjektifnya itu kira-kira akhirannya itu ed atau ing. Jadi jangan lupa kalau ed itu menggambarkan apa? Oke, perasaan ya atau emosional. Nah, kalau misalnya yang akhiran ing itu untuk describe a thing atau situation. Okay, you get it? Insyaallah. Okay, thanks for your attention and I'm so sorry for all my mistakes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day.